Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil program yang sudah kami buat, yaitu kami membuat sebuah aplikasi yang bernama Exist. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Fikri Arif Rahman, kemudian ada rekan saya yang bernama Nikita Sabila dan Rizka Subentar. Kemudian kami mempunyai tujuan, yaitu yang pertama ada self-love. Nah, self-love ini bertujuan membantu user untuk menghargai dan mencintai diri sendiri. Kemudian ada confidence. Nah, confidence ini bertujuan membantu user untuk menimbulkan rasa percaya diri. Kemudian ada brief. Nah, brief ini bertujuan untuk membantu user untuk memberanikan diri dalam menghadapi hal. Selanjutnya, saya akan memaparkan fungsi produk dari aplikasi ini. Yang pertama ada fungsi pendaftaran. Nah, fungsi pendaftaran ini berfungsi untuk menampilkan formulir untuk pendaftaran akun user untuk login ke dalam aplikasi. Kemudian ada fungsi login. Fungsi login ini berfungsi untuk menampilkan formulir untuk login melalui akun user yang telah dibuat dari pendaftaran. Kemudian fungsi dokumentasi mood list. Nah, ini berfungsi untuk mendokumentasi suasana hati user setiap kali user membuka aplikasi secara harian, yang menjadikan user sadar akan apa yang sedang dirasakan. Kemudian ada fungsi menampilkan notifikasi. Fungsi menampilkan notifikasi ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi yang telah dijadwalkan sesuai kebutuhan user, yang berisikan live advice dan informasi tentang kegiatan positif. Kemudian ada fungsi dokumentasi jurnal. Ini berfungsi untuk mendokumentasi mengenai bagaimana hari user berlalu, yang menjadikan user memiliki tempat untuk mencurahkan perasaan terhadap hal yang telah dihadapi. Kemudian ada fungsi-fungsi pembuatan mood list. Nah, fungsi-fungsi pembuatan mood list ini yaitu berfungsi untuk administrator membuat dan mengirimkan daftar suasana hati atau mood list yang kemudian diisi oleh user. Kemudian ada fungsi pembuatan jurnal. Nah, fungsi pembuatan jurnal ini yaitu administrator membuat dan mengirimkan jurnal yang kemudian diisi oleh user. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi pembuatan daily quote. Nah, ini berfungsi untuk administrator menambahkan entry dan mengirimkan quote yang akan ditampilkan terhadap user sebagai live advice. Kemudian akan dijelaskan oleh saudara Rizka sebentar. Oke, untuk karakteristik pengguna, pertama ada umum, yaitu mengisi jurnal dan mood check-in dan menerima notifikasi mengenai quote harian. Selanjutnya ada administrator yang mengurus konduktivitas aplikasinya. Jadi di sini administrator membuat quote harian yang akan dikirim kepada user, juga diasumsikan juga dapat berperan sebagai customer. Next. Ya, batasan perangkat lunak. Sini pertama, aplikasi ini hanya membahas masalah kesehatan mental mengenai self-love. Kedua, penanggapan user terhadap aplikasi di luar tanggung jawab kami. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Pertama, kebutuhan fungsional itu ada daily notification berupa quotes untuk user yang akan diberikan sesuai jadwal usernya. Kedua, jurnal berisi pertanyaan berkaitan dengan self-love untuk user. Ketiga, ada daily mood check-in berupa pertanyaan mengenai mood user. Lingkup operasi. Nah, untuk lingkup operasi, spesifikasi minimal yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan baik adalah tentunya yang ada di smartphone itu pasti Android 8.0. Antar muka penggunanya berupa sistem grafik user interface, alat pengembangan perangkat lunak Android,
navigasi melalui layar sentuh dan di smartphone. Dan terakhir, bahasa pemrogramannya tentu saja menggunakan pengembangan dari file Android yaitu Kotlin. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami yaitu Nikita. Selanjutnya di sini kita punya dev di level 0-nya ya. Yang pertama ada user, lalu di tengahnya ada exist dan administrator, yang dimana user akan menyerahkan datanya dan data tentang pengisian jurnal dan mode list. Lalu exist akan mengantarkan data user tadi dan hasil mengisi tadi ke administrator. Lalu administrator akan memberikan pertanyaan dan juga daily quote kepada aplikasi exist, dan yang lalu akan diberikan oleh exist notifikasi jurnal dan mode list kepada user. Next, pertama-tama user akan melakukan login atau daftar, yang dimana user akan memberikan data profil user yang akan diterima oleh aplikasi exist. Setelah itu, administrator akan mengirimkan pertanyaan mode list, lalu mengirim daily quote dan mengirim pertanyaan jurnal ke aplikasi yang antaranya akan diterima oleh user. Lalu user akan mengisi jurnal tersebut dan mengisi mode list melalui aplikasi, yang aplikasi akan menyimpannya di database masing-masing. Ada database mode ini untuk mode list yang tadi, jurnal untuk jurnal harian, dan quote itu untuk history daily quote-nya. Jadi ntar user bisa lihat quote-quote yang udah pernah dia terima. Gitu. Next. Nah, untuk detailnya tadi, setelah user melakukan login, hasil login tersebut data user akan masuk ke database user yang di atas ini. Lalu jika login berhasil, user akan langsung ditujukan ke aplikasi exist, dan jika login gagal, user harus melakukan login ulang. Yang nanti user dan passwordnya sudah dimiliki oleh user ini ya. Jadi masing-masing user punya data sendiri. Next. Nah, untuk data requirement-nya sendiri, kita ada data dinamis ya. Untuk statisnya itu ada administrator, yang dimana data yang mewakili informasi identitas administrator. Yang kedua, untuk statisnya ada user, yaitu data yang mewakili informasi identitas user. Dan untuk data dinamisnya ada salah satunya ada mode, yaitu data yang berisikan catatan mode check-in yang dilakukan oleh user setiap harinya. Itu yang kedua adalah jurnal, yang isinya adalah data yang berisikan catatan jurnal yang telah diisi oleh user. Yang terakhir ada quote, yaitu data yang mewakili kumpulan quote yang telah dikirim kepada user. Next. Ini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini ada hubungan antar entitas, yang dimana user, pertama kita ada user ya, user dia punya yang tadi udah diisi, ada passwordnya, ada nama, ada ID, dan email. Yang ntar dimana user akan mengisi jurnal, dia akan mengisi juga mode list, dan menerima quote harian. Lalu di sini ada admin juga, administrator yang punya data juga kayak user tadi, ada ID-nya, ada email, ada nama, dan password. Yang dimana admin akan mengirim quote kepada aplikasi quote harian tadi. Nah, ini kenapa ada garis mengisi, karena bisa disebut tadi administrator bisa juga menjadi customer, bisa menjadi user. Kayak gitu. Next. Ini ada use case-nya, yang dimana user pertama tadi yang sudah kita jelaskan, ada daftar, lalu ada pendokumentasian jurnal atau pengisian ya, ada pendokumentasian mode list juga, dan ada yang menerima notifikasi. Lalu untuk adminnya sendiri ada pembuatan jurnal yang harus diisi oleh user nanti, lalu ada pembuatan mode list dan pembuatan daily quote yang harus dikirim kepada user setiap harinya. Next. Nah, di sini ada verifikasinya. Contoh-contoh kriteria, kira-kira contoh verifikasi untuk kriteria ketepatan apa aja. Verifikasinya ini, apakah semua use case dapat direalisasikan melalui sequence diagram?
Yang kedua, apakah kebutuhan dalam SRS terdapat dalam model analisis? Lalu ada kriteria kerancuan, contoh verifikasinya adalah apakah terdapat kata mungkin, seharusnya, dapat, atau kata lain yang tidak memiliki ukuran pasti. Yang kedua, contohnya, apakah terdapat kemungkinan multi-interpretasi dan sudah buku? Kriteria lainnya adalah kelengkapan. Yaitu contoh pertama adalah apakah semua kondisinya dan hubungan keterikatannya spesifikasi kebutuhan fungsional sudah ada pada SRS. Yang kedua adalah apakah semua referensi didefinisikan sepenuhnya. Lalu ada kriteria konsistensi. Contohnya apakah setiap atribut didefinisikan sekali saja. Dan yang contoh kedua, apakah setiap metode didefinisikan sekali saja. Lalu ada kriteria yang dapat diverifikasi, contoh verifikasinya adalah apakah semua kuantitas spesifikasi dalam pengertian yang dapat diukur. Contoh kedua, adakah definisi pengujian kasus pada setiap skenario use case. Lalu ada kriteria yang dapat dimodifikasi, contoh verifikasinya ada apakah struktur SRS sesuai dengan struktur model analisis. Lalu kriteria yang terakhir yang dapat dilacak, contoh verifikasinya apakah setiap kebutuhan memiliki penomoran yang unik, dan yang terakhir ada apakah setiap kebutuhan dapat ditelusuri pada use case agar dapat direalisasikan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.